Ayah bunda, pernah nggak merasa cara mendidik anak zaman sekarang itu jauh lebih sulit dibandingkan zaman kita dulu? Dulu cukup dilirik orang tua saja kita langsung diem. Cukup dipanggil bapak dari ruang tamu, jantung sudah berdebar-debar. Tapi sekarang, kadang orang tua sudah berbicara berkali-kali, anak tetap santai. Nah, lalu muncul pertanyaan, apakah anak sekarang memang lebih sulit diatur? Ataukah cara disiplin yang kita gunakan atau kita terapkan sudah tidak lagi sesuai dengan zamannya? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting tentang disiplin. Bukan sekedar membuat anak patuh, tetapi bagaimana membentuk karakter yang kuat tanpa harus merusak harga dirinya. Nah, kita mulai dari bagaimana disiplin sebelum abad 21 ya. Jadi ayah bunda, kalau kita melihat pola pengasuhan sebelum abad 21, sebagian besar orang tua menggunakan pendekatan yang disebut otoritarian ya. Jadi orang tua adalah sumber kebenaran. Anak wajib patuh, tidak banyak ruang untuk bertanya, tidak banyak ruang untuk berpendapat. Nah, kalimat yang sering muncul waktu itu adalah pokoknya ikut kata orang tua. Anak kecil tidak boleh membantah. Kalau tidak nurut, nanti dihukum loh. Dan harus kita akui, pendekatan ini memang menghasilkan anak yang terlihat patuh. Tetapi kepatuhan belum tentu menunjukkan kedewasaan. Banyak anak patuh karena takut, bukan karena mengerti. Banyak anak yang diem bukan karena setuju, tapi karena mereka tidak berani berbicara. Nah, ketika dewasa, sebagian tumbuh menjadi pribadi yang ragu mengambil keputusan. Takut salah, takut dikritik, takut gagal, karena sejak kecil terbiasa mengikuti perintah, bukan belajar bertanggung jawab. Artinya, disiplin yang dibangun di atas rasa takut mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi belum tentu baik dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya ini sesuatu yang sudah umum di masyarakat kita, yaitu tentang reward and punishment. Konsep ini muncul, yaitu konsep di mana penerapan pengasuhan dengan pendekatan hadiah dan hukuman. Kalau anak melakukan hal baik, dapat hadiah. Kalau anak melakukan kesalahan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Secara psikologi, pendekatan ini berasal dari teori perilaku atau behavioristik ya. Dan memang dalam kondisi tertentu, reward and punishment bisa bekerja. Tetapi ada masalah yang sering tidak kita sadari. Anak akhirnya belajar bahwa berbuat baik itu untuk mendapatkan hadiah, bukan karena memang itu hal yang benar. Coba bayangkan, kalau setiap kali membereskan mainan anak mendapatkan hadiah, lama-lama dia akan bertanya, hadiahnya mana? Ketika hadiahnya hilang, perilaku baiknya ikut hilang. Begitu pula dengan hukuman. Ketika anak hanya takut hukuman, dia akan belajar menyembunyikan kesalahan, bukan memperbaiki kesalahan. Maka pertanyaannya bukan perlukah reward and punishment itu diberlakukan, tetapi apakah anak memahami nilai di balik perilaku tersebut. Karena tujuan disiplin bukan menciptakan anak yang bergantung pada hadiah, dan bukan menciptakan anak yang hidup dalam ketakutan. Oke. Ayah bunda, banyak orang menganggap disiplin itu identik dengan hukuman.
Padahal disiplin dan hukuman adalah dua hal yang berbeda. Kata disiplin berasal dari kata disciple, artinya murid, pembelajar, seorang yang belajar menjadi lebih baik. Sedangkan hukuman adalah konsekuensi atas pelanggaran. Maka tujuan disiplin sebenarnya adalah mengajarkan, bukan menyakiti, membimbing, bukan membalas. Misalnya, anak menumpahkan air. Pendekatan hukuman berkata, "Kamu ceroboh. Lihat kan? Makanya dimarahi." Nah, sedangkan pendekatan disiplin berkata, "Oh, tidak apa-apa. Yuk kita bersihkan bersama. Besok lebih hati-hati ya." Anak tetap belajar bertanggung jawab, tetapi tanpa kehilangan harga dirinya. Karena ketika anak merasa aman, otaknya lebih siap menerima pelajaran daripada ketika ia merasa takut. Pada akhirnya, tujuan terbesar disiplin bukan membuat anak patuh. Tujuan terbesar disiplin adalah membantu anak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Anak yang percaya diri tidak lahir dari banyak pujian, tetapi dari banyak kesempatan. Kesempatan mencoba, kesempatan gagal, kesempatan belajar dari memperbaiki diri. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung bertanya, "Kenapa kamu nakal?" Ya. Tapi cobalah bertanya, "Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini, Nak? Apa yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian ini, Kak?" Gitu. Kalimat sederhana seperti ini mengubah fokus dari rasa bersalah menjadi proses belajar, dan itu benar-benar kuat tertanam di pikiran bawah sadarnya. Nah, disitulah karakter akan terbentuk. Jadi ayah bunda, anak-anak kita tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Nobody perfect. Mereka membutuhkan orang tua yang mau terus belajar. Belajar memahami, belajar mendengarkan, belajar mendisiplinkan tanpa merendahkan, tanpa mengintimidasi, tanpa mengkerdilkan mereka. Karena disiplin terbaik bukan yang membuat anak takut kepada kita, tetapi yang membuat anak mampu mengendalikan dirinya, bahkan ketika kita tidak ada di dekatnya. Jadi, jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke pasangan, keluarga, dan sahabat Anda. Semakin banyak orang tua memahami disiplin yang sehat, semakin banyak yang tumbuh menjadi pribadi yang kuat.